Kali ini kami akan membawakan kisah dari 5 sosok kiai sakti dari tanah Jawa. Banyak sekali kiai di tanah Jawa ini tidak hanya alim dalam ilmu agama. Mereka juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Banyak sekali kisah atas karomah kesaktian dari para kiai ini. Kesaktian yang mereka dapatkan tidak dipergunakan untuk pamer atau bergaya. Para kiai sakti ini mempergunakan kesaktian dalam memperjuangkan agama, serta mempertahankan dari para penjajah kala itu. Sehingga, tak jarang orang-orang akan gentar bila mempunyai maksud yang tidak baik. Berikut ini kami rangkumkan biografi beserta kisah karomah dari 5 sosok kiai sakti di tanah Jawa. Nomor 1. Kiai Abbas Buntet. Kiai sakti di tanah Jawa selanjutnya Kiai Abbas Buntet dari Cirebon. Kiai yang satu ini ikut mengobarkan semangat kepahlawanan dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Sehingga, kesaktiannya beliau diakui oleh para penjajah Belanda saat itu. Kiai Abbas merupakan putra seorang ulama NU. Sehingga, bakat mempelajari ilmu agama serta kesaktiannya itu tentu menurun dari ayahnya. Kiai Abbas adalah putra sulung dari Kiai Abdul Jamil yang dilahirkan pada hari Jumat, tanggal 24 Dzulhijjah tahun 1300 Hijriah, atau pada tanggal 25 Oktober, tahun 1800 Masehi, di Desa Pekalangan Cirebon, Jawa Barat. Kakeknya pun seorang pendiri dari pesantren Buntet di Cirebon. Semasa mudanya, Kiai Abbas banyak mengasah keilmuan agamanya ke berbagai daerah di tanah Jawa, yaitu Jawa Tengah, Tegal, Jogja, dan berbagai daerah pesantren lainnya. Ilmu kanuragan dan ilmu bela diri selalu menjadi ilmu pokok di kalangan pesantren Buntet. Karena mengajarkan ilmu kanuragan, maka pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum Republik untuk melawan penjajahan. Mulai saat itu, pesantren Buntet menjadi basis perjuangan umat Islam melawan penjajah yang tergabung dalam barisan Hizbullah. Nomor 2. Kiai Amin. Kiai Amin adalah Kiai NU yang memiliki karomah luar biasa langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya mahir dalam ilmu agama, beliau juga sangat piawai dalam ilmu kanuragan dan pencaksilat. Beliau belajar dari ayahnya, yaitu Kiai Irsyad yang wafat di Makkah kala itu. Kiai Amin lahir pada hari Jumat, tanggal 24 Dzulhijjah 1300 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1879 Masehi di Mijahan Plumbon Cirebon, Jawa Barat. Konon Kiai Amin termasuk keturunan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Selain dikenal sebagai ulama, Kiai Amin juga dikenal sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa. Beliau dikenal sebagai pendekar yang menguasai ilmu bela diri dan kanuragan. Ada kisah di kalangan warga Ciwaringin dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Saat itu, Kiai Amin dan ulama lain di Cirebon ikut mengirim laskar ke Surabaya. Bahkan Kiai Amin sendiri ikut berangkat serta turut mengusahakan pendanaan biaya keberangkatan. Bagi warga Nahdien, Kiai Amin dikenal sangat legendaris. Konon dalam perang di Surabaya itu, beliau tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur. Bahkan, beliau juga dikabarkan tidak mati meskipun dilempari bom sebanyak 8 kali. Sungguh luar biasa. Itulah karomah yang diberikan Allah kepada sang Kiai NU yang satu ini. Nomor 3. Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Abdul Hamid atau lebih akrab dipanggil Mbah Hamid Pasuruan adalah salah satu kiai karismatik yang berasal dari Rembang. Akan tetapi, semasa hidupnya beliau lebih banyak berada di kota Pasuruan hingga wafat. Dan disemayamkan di belakang Masjid Agung Al-Anwar Pasuruan. Oleh sebab itu, nama beliau terkenal dengan sebutan Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid diyakini memiliki segudang karomah yang sangat luar biasa. Ada kisah karomah luar biasa dari beliau. Kisah ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Pasuruan, Jawa Timur. Salah satu karomah Kiai Hamid Pasuruan yang sering diceritakan pada santri-santri beliau. Karomah beliau adalah konon tiap tahun beliau pergi ke Baghdad,
tanpa diketahui orang-orang di sekitarnya. Kisah karomah Kiai Hamid Pasuruan ini bermula dari kejadian yang dialami langsung oleh Kiai Masyudi yang berasal dari Sanan Kulon, Blitar. Kisah ini diceritakannya sekitar tahun 2007 hingga 2008 sebelum wafat. Sebelumnya, kisah ini tidak pernah diceritakan ke siapapun. Hal itu atas permintaan Kiai Hamid sendiri ketika masih hidup. Alkisah, di awal tahun 80-an Kiai Masyudi melaksanakan ibadah haji. Pada saat sholat Jumat di Masjidil Haram, tanpa sengaja beliau berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad. Syekh itu bernama Syekh Hasan. Mengingat keduanya memang alim dan fasih dalam berbahasa Arab, mereka pun berbincang-bincang. Perkenalan perbincangan menjadi akrab diliputi kehangatan dalam bahasa Arab. Kejanggalan terjadi saat Kiai Masyudi mengenalkan dirinya berasal dari Jawa Timur. Dengan antusias, Syekh Hasan menanyakan sosok Kiai Abdul Hamid dari Pasuruan. Kiai Masyudi agak kaget mendengar pertanyaan dari Syekh Hasan. Kiai Masyudi menjelaskan bahwa Kiai Hamid merupakan guru mereka yang sangat masyhur keilmuannya. Tidak sampai di situ, Kiai Masyudi yang penasaran menanyakan perihal dari mana perkenalan mereka berdua. Ternyata jawaban Syekh Hasan lebih mengagetkan lagi. Ternyata Syekh Hasan sangat kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Sebab, sang Kiai selalu hadir pada acara haul Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Dan tidak hanya itu, saat di Baghdad Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan ini rutin setiap tahun. Singkat cerita, selepas sholat Jumat sebelum keduanya berpisah, Syekh Hasan mengakhiri percakapannya dengan menitipkan salam kepada Kiai Hamid. Yang intinya Syekh Hasan menunggu kedatangan Kiai Hamid pada haul Syekh Abdul Qadir tahun depan di rumahnya di Baghdad sana. Sesampainya di tanah air, karena amanah titipan salam dari Syekh Hasan, Kiai Masyudi sowan langsung Kiai Hamid. Namun baru sampai di depan endalem, sang tuan rumah langsung keluar mempersilakan Kiai Masyudi masuk, seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya. Bahkan Kiai Hamid mendahului menyapa dengan berbisik ke telinga Kiai Masyudi. Yang intinya salam dari Syekh Hasan sudah diterima dan memohon Kiai Masyudi agar tidak cerita siapa-siapa. Singkat cerita, setelah wafatnya Kiai Abdul Hamid, Kiai Masyudi menceritakan kepada keluarga Mbah Hamid perihal peristiwa yang pernah ia alami. Yang mengagetkan, ternyata selama acara haul Syekh Abdul Qadir di Baghdad bertahun-tahun, Mbah Hamid tidak pernah pergi jauh apalagi sampai ke luar negeri. Nomor 4. Gus Maksum. Gus Maksum, lahir di Kanigoro Kediri, pada tanggal 8 Agustus 1944. Berbicara tentang Gus Maksum Lirboyo, maka sudah pasti yang akan dibahas adalah kesaktiannya. Beliau sangat terkenal akan kesaktian ilmu kanuragan yang tinggi. Nama besar Kiai Haji Maksum Jauhari alias Gus Maksum, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama asal Kediri tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa. Oleh sebab itu, Gus Maksum justru dikenal sebagai pendekar berkat keahliannya dalam mengaji kitab kuning sekaligus ahli pencak silat. Beliau merupakan santri pesantren di Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Masa mudanya, Gus Maksum sangat suka mengembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat. Karena itulah, ketika dewasa beliau tampil menjadi pendekar legendaris di kalangan NU. Penampilannya dengan rambut gondrong, jenggot dan kumis panjang, dan bersarung setinggi lutut, memakai bakia, berpakaian seadanya, dan tidak makan nasi, semakin membuat kesaktiannya dikenal hebat. Sejak kecil Gus Maksum telah memiliki kelebihan dan karomah. Di antaranya, beliau mampu melompat dan melayang dari satu tiang ke tiang yang lainnya di Masjid Kanigoro. Dipercaya, Gus Maksum juga mampu berputar cepat di atas piring tanpa pecah layaknya gasing. Padahal waktu itu dia belum mahir ilmu silat. Sejak kecil, Gus Maksum sudah gemar lelaku batin dan belajar pencak silat. Sehingga ketika beranjak dewasa ia melanglang buana ke beberapa daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat dan kanuragan. Selain menguasai banyak aliran silat dengan sempurna, Gus Maksum juga memiliki banyak kemampuan linuih lainnya, sehingga namanya identik dengan dunia persilatan tenaga dalam dan pengobatan.
Konon, Gus Maksum juga pernah melempar seekor kuda seperti melempar sandal. Padahal, waktu itu kemampuan normal angkatan beliau tidak lebih dari 20 kg. Selain melempar kuda, Gus Maksum juga pernah menangkis seekor sapi dengan entengnya hingga terpental. Kisahnya terjadi saat Gus Maksum masih remaja. Saat itu dia membantu salah seorang keluarganya untuk memasang sapi bajakannya. Ketika hendak memasang, tiba-tiba sapi itu mengamuk dan dengan cepat menerjang ke arah dada Gus Maksum. Dengan refleks, Gus Maksum menangkis sehingga karena sapi itu terpelanting beberapa meter jauhnya. Saat kecil, Gus Maksum belajar agama pada orang tuanya, yakni Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro. Kemudian Gus Maksum masuk SD Kanigoro pada tahun 1957. Lalu melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo, namun tidak sampai tamat. Selebihnya, Gus Maksum banyak menimba ilmu di pesantren Lirboyo. Nomor 5. Gus Dur. Gus Dur adalah presiden keempat negara Indonesia. Beliau merupakan Kiai NU termasyhur di Nusantara ini, bahkan sampai ke luar negeri. Sebagai salah satu kiai paling sakti di tanah Jawa, Gus Dur disebut-sebut memiliki karomah. Salah satunya diceritakan langsung oleh Pak Hoirul, sopir pribadi Gus Dur. Suatu ketika, ia sedang berada di Majenang, Cilacap. Saat itu, Pak Hoirul sedang mengantar Gus Dur dan beberapa orang anggota rombongan dalam dua mobil. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Dan Gus Dur mengajak pulang karena di rumah ada tamu yang harus ditemuinya pada jam 1 siang. Ia pun segera putar arah dan mobil rombongan di belakang mengikutinya di belakang. Akhirnya dikemudikan mobil itu dengan kecepatan tinggi. Walau sudah ngebut, Pak Hoirul tak yakin bisa segera sampai di Ciganjur, tempat tinggal Gus Dur waktu itu. Ia berpikiran mungkin bisa sampai di tujuan pukul 3 atau 4 sore. Mengingat jaraknya yang sangat jauh dan rute yang harus dilalui masih sangat jauh. Ditambah lagi mereka harus melewati rute yang sulit. Karena harus melewati kawasan puncak yang jalannya kecil berliku-liku dan naik turun. Apalagi saat itu belum ada tol Cipularang, ia pun tetap memacu mobilnya secepat yang bisa ia lakukan. Mobil rombongan satunya di belakang tidak kelihatan, dan tampaknya sudah jauh ketinggalan. Singkat cerita sampailah mobil itu di rumah Gus Dur dan ia merasa lega selamat sampai di rumah. Pak Hoirul menengok jam tangannya, angka yang masih diingatnya sampai menunjukkan masih pukul 1:12. Sungguh luar biasa. Perjalanan Jakarta hingga Cilacap hanya ditempuh dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Itulah salah satu karomah dari kesaktian Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang Allah telah berikan. Demikian kisah dari 5 sosok Kiai Sakti yang berasal dari tanah Jawa. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.